Lagi bersama Haitamicis. Kali ini saya akan melakukan tutorial pembelaan Alekin. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Baik, kita mulai pembukaan E2 ke E4. Kemudian hitam membalas kuda G8 ke F6, dibalas putih maju E4 ke E5 mengancam kuda berlari ke D5, D2 ke D4 menyokong pion E5, dibalas hitam D7 ke D6. Putih mengancam kuda di peta C4. Kuda lari ke peta B6. Jadi hitam hanya memberikan satu perwira, sedangkan putih tidak mengembangkan satu perwira pun. Tetapi putih punya mobilitas yang memadai. Misalnya dia pada pusatnya dia mendominasi titik pusat dan berbagai kemungkinan untuk perkembangan buah caturnya terbuka. Walaupun hitam mestinya menang dalam perkembangan, tetapi putih punya mobilitas yang lebih besar. Buah putih dengan segera mendukung bidak yang penuh tenaga di pusat dengan melangkahkan bidak gajah raja. Baik, kita lanjut ke langkah berikutnya. Pada langkah kelima, F2 ke E4, dibalas hitam D6 silang E5, dibalas E4 makan E5. Hitam mengeluarkan pion G7 G6 untuk mengaktifkan gajah gelap hitam. Tapi putih sudah mengantisipasi dengan memainkan gajah gelap putih C1 ke E3, dibalas gajah gelap hitam F8 ke G7. Kemudian pada langkah ke-8, kuda putih memainkan B1 ke C3, dibalas dengan C7 ke C5 pion. Pada langkah dari bidak gajah menteri hitam, ini sangat logis dengan tujuan memecahkan kekuatan bidak putih di pusat. Misalnya pada langkah ke-9 itu D4 ke D5, dibalas G7 gajah G7 makan E5. Dan pada langkah ke-10 itu nanti gajah E3 makan C4. Hitam bermain dengan posisi yang lebih lemah karena posisi kudanya pada B6 yang kurang melakukan mobilitas. Jadi malahan hitam mencoba untuk memenangkan bidak. Usahanya ini mendatangkan bencana, sebab putih membiarkan hitam dalam keadaan posisi yang kaku. Putih sekarang membuat suatu langkah yang efektif dengan mobilitas yang unggul. Kita lihat pada langkah berikutnya, pada langkah ke-9, menghindari pertukaran pion maju ke peta D5. Menteri D8 ke C7. Dan ini langkah yang ragu-ragu, masih kurang tepat. Karena langkah berikutnya, pion maju ke D6 mengancam menteri. Dimakan oleh pion E7 ke D6. Langkah yang takjub dari putih yang tepat adalah kuda mengancam menteri di peta B5. Menteri C7 ke E7. Dan langkah yang tepat dan kunci kemenangan dari putih adalah
kuda B5 makan D6, skak. Raja hitam bergeser dari peta E8 ke F8. Kemudian kuda gajah terang hitam tidak terkawal dan melakukan pertukaran dengan gajah. Dibalas hitam memakan gajah putih, kuda putih. Nah, langkah yang berikutnya yang fantastis dari putih adalah melangkahkan pion, melangkahkan gajahnya. Gajah gelapnya melakukan skak, melakukan ancaman kepada menteri sekaligus kepada raja hitam. Di sini hitam menyerah. Kenapa? Akhir yang luar biasa dari langkah ke-14, menteri E7 makan C5, kemudian pada langkah ke-15, menteri D1 ke D8, dan itu langkah skakmat. Jadi putih memenangkan menteri dengan paksa. Kalau dimakan gajah gelap putih oleh menteri, maka ancaman skakmat kepada raja hitam. Jadi putih berhasil dengan mengagumkan dalam permainan ini, sebab hitam mulai menyerang pada pusat putih dan gagal dalam langkah seterusnya. Hal ini memberikan keuntungan waktu atau tempo pada putih untuk memanfaatkan mobilitas yang unggul dengan sepenuhnya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Seandainya dimakan oleh menteri, maka ancaman skakmat kepada raja hitam tidak terelakkan.